Ini seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, "Mas, maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu." Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju, maju aja. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya, untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Ya, ujung-ujungnya PDIP kembali ke si tukang kayu ya. Malu. Di awal PDIP menyerang keras si tukang kayu. Hari ini calon di Jakarta, di gubernur Jakarta, masih bawa nama-nama si tukang kayu. Ini maksudnya apa? Saya heran deh dengan langkah politik dari partai PDIP ini sekarang. Kita ketahui kemarin PDIP sudah resmi mencalonkan Pramono Anung dengan Rano Zulkarno untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Yang saya herankan, kenapa Pak Pramono Anung ini masih menyebut nama-nama Pak Jokowi. Masih katanya minta izin, sudah pamitan ke Pak Jokowi. Ini maksudnya apa gitu? Mau ngambil karisma rakyat, mau ngambil karismanya masyarakat, karismanya Pak Jokowi terhadap masyarakat. Seolah-olah ini sudah mendapat restu dari Pak Jokowi. Pak Jokowi cawe-cawe. Kalian kemarin kan sudah secara lantang dan keras menyerang Pak Jokowi, yang katanya inilah, yang katanya itulah, mencaci maki, memfitnah. Sekarang masih mau pakai namanya Pak Jokowi lagi untuk, jangan begitu, malu dong. Kasihan Pak Jokowi kemarin yang pas demo. Banyak fotonya Jokowi berserakan, diinjak-injak oleh mahasiswa. Saya sebagai rakyatnya Pak Jokowi sakit hati, bos. Gak tahu kalau pemirsa semuanya ini. Saya sebagai penyak Pak Jokowi, saya sakit hati ketika melihat fotonya Pak Jokowi diinjak-injak. Apalagi melihat tagar turunkan Jokowi. Pecat Pak Jokowi. Maksudnya apa gitu? Sekarang PDIP masih mau pakai namanya Pak Jokowi. Pak Pramono ini benar memang sekretaris kabinet, masih sekretarisnya Pak Presiden. Tapi nggak usah juga sebut-sebut lah. Pak Pramono ini semua orang seluruh Indonesia ini tahu kalau Pak Pramono ini adalah sekretaris kabinet. Tapi ketika maju di Pilkada Jakarta, yang nggak usah sebut-sebut sudah pamitan ke Pak Jokowi, sudah minta izin ke Pak Jokowi. Sudahlah, nama-nama Pak Jokowi itu buang. Karena apa? Dari awal partainya Pak Pramono Anung ini sudah memfitnah, sudah membuat narasi yang tidak elok kita dengar. Kalau masih cinta kepada Pak Jokowi, partai PDIP ini masih cinta kepada Pak Jokowi, ya bilang, gak usah serang. Dengan begini mainnya, lempar batu cuci piring ini namanya, ya kan? Mari kita lihat video berikut ini yang bagaimana Pak Jokowi mendapat sanjungan dari rival politiknya dulu, sekarang sudah menjadi sahabatnya. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama. Berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan. Kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara G20.
Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi. Begitu COVID-19, hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Ya, negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Pak, lalu ada tanggapan dari pemerintah nggak Pak terkait UU Pilkada yang dibahas dengan cepat oleh DPR kemarin? Apa? Apa ada tanggapan dari pemerintah Pak terkait UU Pilkada yang dibahas cepat kemarin oleh DPR? Oh, ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera di. Ya, saya rasa itu ya video dari bagaimana Pak Prabowo itu sangat menyanjung sekali
ini adalah bukti nyata, bukan omon-omon ya. Ketika Pak Prabowo ini saya rasa beliau ketika mengatakan sesuatu itu memang dari lubuk yang paling dalam dan tidak ada kebohongan-kebohongan di wajah beliau ketika beliau berbicara tentang sesuatu, termasuk tentang Pak Jokowi ini. Terakhir dari video ini ya, dari video cuplikan tadi, bagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwa kita ini negara demokrasi, tidak ada aturan-aturan yang ingin untuk membatasi rakyat Indonesia ini untuk berdemonstran, untuk menyampaikan aspirasi. Begitu kan katanya Pak Jokowi. Saya menghargai pendapat-pendapat teman-teman mahasiswa, dan negara ini negara demokrasi yang memang harus menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin. Dan saya menjunjung tinggi demokrasi ini asal, katanya Pak Jokowi, asal harus tertib dong, ya, jangan anarkis, jangan merusak fasilitas negara. Tapi kalau arogansi seperti kemarin, fasilitas negara dihancurkan, mobil polisi dibakar, bahkan sampai foto-fotonya Pak Jokowi diinjak-injak. Aduh, moral mana kau? Di mana moral kau, mahasiswa? Kalian ini mahasiswa bisa memimpin. Jangan-jangan nanti jadi ketua Demas saja nggak bisa memimpin tuh di kampus. Ya kita harus sadar diri lah, ya kan? Harus sadar diri. Kalau memang ini perlu untuk disampaikan, sampaikan dengan baik-baik. Pak Jokowi tidak membatasi itu. Bahkan nih terakhir nih, bahkan Pak Jokowi menyuruh untuk Pak Kapolri melepaskan yang sekarang ada di sel, para demonstran ini yang masih ada di penjara, untuk melepaskan itu. Kurang apa Pak Jokowi? Dan Pak Jokowi juga mendesak bahwa DPR akan segera untuk menyusun draft undang-undang perampasan aset. Dan saya rasa ini yang perlu dikawal, perampasan aset. Untuk teman-teman mahasiswa, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa, tolong undang-undang perampasan aset ini dikawal dong. Kalau tidak disahkan, kalau tidak segera disahkan oleh DPR, demo. Kan ini yang sebenarnya yang langkah yang terbaik. Biar kita ini sama-sama fair. Pemimpin-pemimpin di Indonesia kan banyak, ada legislatif, yudikatif, ada eksekutif termasuk presiden. Dan hari ini yang hanya disalahkan itu, aduh, miris sekali. Hanya presiden, hanya tukang kayu. Ujung-ujungnya PDIP kembali lagi kepada tukang kayu. Ya, itu saja mungkin.